itu adalah bayangkan hosting itu adalah sebuah server ya, sebuah komputer yang besar itu yang berisi server gitu. Nah, jadi kan kalau di internet kita bikin website, kita butuh storage ya untuk menyimpan gambar yang kita upload, tulisan yang kita upload, atau mungkin video yang kita upload, itu kan butuh storage, butuh penyimpanan. Ya, kalau misalkan teman-teman menyimpannya di laptop, di komputer, itu kan disimpan di hard disk. Nah, hosting tuh bayangkan kayak gitu juga. Jadi hard disk yang besar banget, dan itu dipakai untuk menyimpan data-data website kita. Yang pertama kita bahas tentang hosting. Oke, kita cari tahu dulu apa itu hosting di Google. Ini menurut Wikipedia, layanan host web adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya peladen-peladen untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email. Oke deh, simpelnya gini teman-teman. Jadi hosting. Jadi di sini kita menyewa hosting. Ya bahasanya tuh beli hosting, tapi sebenarnya kita menyewa hosting ke perusahaan yang menyediakan hosting. Nah, jadi misalkan Amazon, katakan Amazon itu kan punya hosting besar banget, punya perusahaan hosting gede gitu lah. Nah, hosting-hostingnya itu tadi disewakan. Misalkan di penyedia layanan hosting itu kan ada biasanya paket hosting storage-nya beda-beda ya. Ada yang 10 giga, ada yang 20 giga. Nah, itu tuh kita sebenarnya nyewa ke mereka. Aku sewa, misalkan aku ambil paket yang 20 giga storage-nya. Jadi aku sewa ke mereka untuk kapasitas 20 giga. Nah, nanti ketika aku upload dataku ke situ, itu akan tersimpan ke server mereka. Nah, itulah yang disebut hosting. Nah, jadi di hosting itu nanti kita bisa install program website kita. Misalkan kita mau jalanin WordPress atau mau jalanin script website kita sendiri, itu kita bisa install di hosting yang kita sewa itu tadi. Jadi istilahnya di sini beli hosting, tapi sebenarnya kita menyewa ya. Maka pas kita beli hosting atau sewa hosting itu ada durasi waktunya ya, durasi waktunya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, atau juga bisa 1 bulanan, itu bisa. Terus ada juga kapasitas penyimpanannya ya, bisa 10 giga, 20 giga, itu karena hubungannya itu tadi. Jadi hosting itu tempat kita menyewa space ya, tempat kita menyewa storage gitulah di internet, yang kita bisa upload data kita ke situ, terus kita bisa akses melalui domain itu tadi. Simpelnya seperti itu. Selanjutnya, apa itu domain? Oke, kita cari di sini pengertian apa itu domain. Jadi menurut Wikipedia ya, domain itu adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti server web atau server surel di jaringan komputer ataupun internet. Simpelnya gini teman-teman, jadi teman-teman sering ya dengar google.com, facebook.com, terus apalagi yokobom.com kayak gitu kan ya. Itu namanya domain teman-teman. Jadi domain itu adalah nama dari sebuah website. Nah, .com, .net, .org itu adalah ekstensi. Namanya sebutannya ekstensi domain. Nah, jadi ekstensi domain itu ada banyak ya. Ada .com, ada .net, .org yang terkenal. Nah, itu penggunaannya beda-beda. Kayak contohnya kalau .com itu bisa dipakai oleh semua orang, semua lembaga itu bisa menggunakan domain .com. Nah, sedangkan kalau domain .co.id itu hanya bisa dipakai oleh perusahaan. Yang syaratnya kalau untuk mendaftar domain .co.id itu kalau nggak salah harus nyantumin SIUP atau ya surat izin usaha gitu lah. Nah, terus ada lagi domain .ac.id yang untuk kampus gitu. Nah, itu hanya diperuntukkan untuk kampus. Jadi orang-orang biasa, perorangan itu nggak bisa pakai domain .ac.id. Nah, terus ada juga domain .id. Itu domain negara. Jadi tiap negara itu punya satu ekstensi domain. Jadi kalau di Indonesia itu adalah domainnya .id. Kalau di Malaysia .my. Kalau di Italia kalau nggak salah .it. Nah, itu adalah ekstensi domain dari masing-masing negara. Nah, yang sering kita dengarkan adalah domain.com ya, karena itu yang paling terkenal dan paling mudah untuk mendapatkannya. Itu namanya domain teman-teman. Jadi simpelnya itu tadi ya, domain adalah nama dari sebuah website yang bisa kalian kunjungi ya lewat internet. Jadi kalau misalkan kalian beli domain namakamu.com, nah nanti ketika kamu ketikkan itu di internet, itu akan mengarah ke website kamu. Oke? Ada 3 ya, ada 3 hosting yang saat ini yang saya rekomendasikan teman-teman ya. Untuk di Indonesia sendiri yang saya rekomendasikan itu ada dia Hostinger, ada Niaga Hoster, dan juga ada satu yang juga saya bisa rekomendasikan yang cukup lumayan bagus itu adalah Bluehost ya. Cuma nanti untuk review dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hostinger, tentang Niaga Hoster ataupun Bluehost itu dan atau hosting-hosting yang lainnya, itu nanti akan saya bahas ya di video yang lain ya, bukan video yang ini. Kenapa sih tadi sekali lagi kenapa sih saya menggunakan Hostinger? Ya sebetulnya sih menurut saya ya Hostinger itu harganya itu menurut saya pribadi ya teman-teman ya itu harganya cukup terjangkau ya, tidak dibilang juga terlalu mahal juga tidak, dan juga ya
murah-murah banget juga ya enggak ya, lebih terjangkau. Makanya nanti teman-teman pada saat nanti teman-teman masuk nanti akan ada pilihan di sana, itu nanti akan ada pilihan-pilihan paket yang boleh nanti teman-teman ambil ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Baik, terus yang kedua itu kecepatannya nih, servernya cukup lumayan cepat ya. Dia bisa mencapai uptime-nya itu 99,9%. Wow, hampir nyaris 100% ya. Ini kecepatannya cukup luar biasa. Kemudian pada saat kita pertama kali ya, kita bicara pertama kali membelinya nanti, pada saat kita pertama kali membeli, kita nggak usah harus beli satu-satu, sobat panduan monetisasi. Jadi pada saat kita membeli hosting, kita akan dapat gratis itu SSL-nya ya untuk sistem keamanannya. Kemudian kita juga nanti akan gratis domain ya, domainnya. Jadi pastikan nanti teman-teman kita nanti pada saat akan mulai membeli hosting ini nanti, teman-teman nanti udah dipastikan nih sudah punya nama domain ya, sesuai dengan niche atau tema yang nanti teman-teman akan pilih. Misalnya apakah nanti blognya tentang berita, ya atau tentang misalnya informasi tentang kuliner, jalan-jalan, atau nanti tentang bisnis kah, atau apapun ya nanti sistem edukasi apapun nanti nesnya tema dari blog atau website yang nanti sobat panduan monetisasi buat nanti dipastikan teman-teman sudah pikirkan ini ya. Sudah pikirkan namanya ya, namanya. Kalau bisa untuk nama domain itu nanti yang singkat ya, teman-teman. Jangan yang terlalu panjang ya, supaya kelihatan nanti dia ada namanya biar ada termasuk keywordnya. Jangan karena itu ya, jangan karena di sana ya, jangan sampai nanti teman-teman sendiri kebingungan ya nanti seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu selain tadi kita akan dapat gratis domainnya, juga adminnya cukup friendly ya adminnya ya. Jadi setiap kali kita nanti ada masalah mereka udah langsung siap. Apalagi nantinya di sini saya rekomendasikan sih ya, saya rekomendasikan teman-teman nanti kalau bisa beli paketnya itu ya minimal ngambil paket yang bisnis ya. Paket yang bisnis, tapi nggak juga harus bisnis ya teman-teman, tergantung nanti anggaran ya atau budget yang teman-teman miliki nantinya pada saat akan memulai membangun websitenya nanti ya. Kelebihan dari paket bisnis itu kita mendapat prioritas itu saja pada saat ada kita masalah atau apa mereka langsung cepat ya, langsung direspon saat itu ya, akan dibantu. Mengapa saya sampai hampir 9-10 tahun ini tetap menggunakan jasa dari Hostinger ya, karena saya sudah sekali lagi di sini bahwa saya sudah menerima atau sudah mengalami benefit-benefitnya ya, sudah menerima benefit-benefit yang ditawarkan. Apalagi pada saat ada kendala, adminnya nih ya, admin dari Hostinger ini sendiri mereka cukup cepat ya, tanggap ya, langsung ditanggapi ya, responnya cepat sekali ya. Ini apa yang saya sampaikan di sini ini benar-benar yang sudah saya alami ya teman-teman ya, kenapa saya sampai bisa tetap bertahan di Hostinger ini. Oke, selain dukungannya juga ya, dukungan tersebut sebenarnya juga hostingan itu mudah ya nanti dioperasikannya ya, sangat mudah untuk pengoperasiannya nanti. Baik, dan satu lagi di Hostinger ini kita nanti ada di sana yang bisa kita install dengan gratis itu, ada di sana adalah yang bantuan untuk AI-nya, teman-teman. Jadi ini penting sekali teman-teman. Pada saat kita nanti ada bantuan di sana, nanti kita bisa installnya sudah disediakan oleh Hostinger nanti di sana. Jadi apabila kita masih bingung membuat suatu ide untuk konten segala macam, nantinya dengan menggunakan bantuan AI yang sudah disediakan oleh Hostinger ini nanti, kita lebih memudahkan kita, tergantung dengan nanti kata kuncinya apa yang akan nanti kita siapkan. Nah, pada saat nanti kita ada dalam materi nanti bagaimana saat membuat kontennya itu nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman semua ya, seperti itu. Baik, kurang lebih itu ya teman-teman kenapa saya menggunakan Hostinger ya, karena begitu banyak sekali keuntungan ya, keuntungan yang bisa kita dapatkan pada saat kita menggunakan Hostinger, apalagi pada saat kita ngambil yang paketnya itu nanti adalah paket bisnis. Baik. Sekarang kita mulai akan masuk ke membahas tentang Hostingernya, teman-teman. Sebelum kita nanti masuk membuat websitenya, ya sekali lagi, nanti di sini teman-teman,
Saya sarankan nanti teman-teman itu masuknya menggunakan atau lewat link yang saya bagikan ya, teman-teman semua ya. Di sini saya akan membagikan sebuah link ya, sebuah link yang nanti saya tulis ya di dalam deskripsi, dan juga komentar. Nanti saya akan tuliskan, saya akan kirimkan di dalam deskripsi dan di dalam komentar. Ada sebuah link ya, nanti sebuah link pada saat nanti teman-teman akan masuk dan mendaftar di Hostinger. Ya, saya sarankan agar teman-teman sobat panduan monetisasi klik link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan di dalam kolom komentar. Kenapa? Dengan nantinya teman-teman mengklik link yang saya berikan nanti itu, teman-teman akan mendapatkan tambahan diskon ya, akan mendapatkan tambahan diskon hingga 20%. Lumayan sekali teman-teman dengan tambahan diskon itu ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung ya di sini, apabila misalnya teman-teman langsung nantinya langsung mendaftar ke Hostinger atau masuk ke websitenya Hostinger, teman-teman tidak akan mendapatkan tambahan diskon ya. Nah, di sini ya, apabila teman-teman tadi langsung ke Hostinger, dia tidak langsung di harga normalnya teman-teman ya. Pada saat pembelian di awal ya, ini adalah apabila teman-teman langsung klik hostinger.com atau ID ya, atau ID Hostinger. Teman-teman tidak mendapatkan tambahan 20% kalau misalnya teman-teman lewat link yang saya bagikan ya, kepada teman-teman semua, itu nanti teman-teman akan mendapatkan ekstra diskon hingga 20% ya. Pada saat teman-teman klik ya, klik link yang sudah saya bagikan di deskripsi dan juga di kolom komentar ya. Begitu nanti teman-teman klik, nanti teman-teman semua akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Ke halaman seperti ini ya. Nah, apabila sudah sampai ke halaman ini ya, ini adalah halaman pada saat teman-teman klik link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Akan masuk ke halaman ini. Nah, pada saat sudah selesai, sudah masuk di halaman ini ya, kemudian kita pastikan klik ya, dapatkan promo teman-teman ya. Klik dapatkan promo supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan promo plus ekstra diskon ya. Seperti itu. Oke.